Legenda Bate Semayang di pedalaman Juli Birun. Kisah perempuan yang menjaga kehormatannya. Hai teman Kongko, balik lagi bareng kita. Berangkat dari kisah Bate Raya yang udah kita bahas pada video sebelumnya, kali ini kita lanjut bahas salah satu cerita atau mungkin juga disebut legenda yang ada di Juli Kabupaten Birun ini, yaitu Bate Semayang. Kalau dari map, sebenarnya Bate Semayang ini tidak terlalu jauh dari lokasi Bate Raya. Namun tidak ada keterangan jelas nih di mapnya. Kita modal nanya warga sekitar yang ternyata cukup jauh ke dalam perbukitan sehingga kita sempat memutar-putar. Kiban han puta-puta man jak modal nekat yang ke lagi habanyan ju bak setek-setek rasa penasaran jadi jih yang ke lagi nyoban, tapi seru karena kondisi jalannya yang becek. Jadi beginilah perjalanannya. Honda, tren Honda, hukumat Honda, tulak Honda, lom tren lom menan-menan ju. Yang penting jak bedeh kalian betruk bek rogomu sakit hati kayaknya menan nyan ka betul menyeka penasaran ada lam rimba akan taraba. Kira-kira hampir sejam tersesat dalam rimba Tuhan, akhirnya kita berjumpa dengan salah seorang pekebun yang mau turun pulang. Langsung saja kita tanya petunjuk ke arah Bate Semayang. Syukurnya beliau ini mau sekalian mengantarkan kita ke lokasi ini. Memang menyegeli hati Cidna saja yang dulu. Masya Allah tabarakallah ya. Lanjut cerita, akhirnya kita sampai ke lokasi yang dituju. Nah ini nih dia teman Kongko. Batu ini diceritakan menyerupai seorang perempuan yang sedang berdiri salat. Menurut teman Kongko mirip nggak? Mengenai kisahnya sendiri nih memiliki beberapa versi ya teman Kongko. Ya layaknya cerita legenda atau kisah turun-temurun lainnya yang tentu saja memiliki banyak versi. Jadi alkisahnya nih pada zaman dahulu hidup seorang gadis bersama ibunya di wilayah lereng perbukitan ini. Nah suatu ketika saat ibunya sedang berada di kebun, perempuan tersebut tinggal sendirian di dalam rumah. Hingga kemudian segerombolan laki-laki datang ke rumah tersebut untuk menjumpai ibu dari sang gadis. Lanjut cerita, saat membuka pintu sang gadis tengah menggunakan mukenanya karena hendak salat zuhur. Namun para lelaki tersebut terpana melihat kecantikan sang gadis hingga timbullah hasrat birahi mereka. Nah saat mengetahui ibu sang gadis tengah tidak ada di rumah, mereka pun hendak mengganggu si gadis. Menerima perlakuan tidak baik dari para lelaki ini, sang gadis berusaha kabur dan ia melarikan diri dari pintu belakang rumahnya. Ia berlari menuju ke dalam bukit-bukit di dalam hutan ini. Tiba di sebuah tempat, tepatnya di bawah baasan, sang gadis akhirnya berdoa agar para lelaki tersebut tidak dapat mengetahui keberadaannya. Ia pun meminta agar dirinya dirubah menjadi batu agar tidak ada yang mampu mengotori kesuciannya. Nah selanjutnya gadis tersebut pun melanjutkan salat zuhur. Saat sedang salat inilah doanya terkabulkan hingga kemudian ia berubah menjadi batu. Konon batu ini persis berbentuk perempuan yang sedang salat. Namun lama-kelamaan alam mengubahnya menjadi bentuk sekarang. Walau sebenarnya bisa dimirip-miripkan ya masih agak mirip lah. Cerita ini dituturkan secara turun-temurun baik sebagai pengantar tidur maupun sebagai haba petuah untuk memperingatkan anak-anak mereka untuk menjaga kesuciannya. Bagi kita sendiri nih, cerita begini menjadi sebuah kearifan lokal aja. Walaupun meninggalkan banyak tanda tanya, namun tidak salahnya menghargai sebagai sebuah warisan lisan. Karena orang dulu punya cara sendiri untuk menyampaikan pesan baik kepada anak-anak mereka. Makanya zaman dulu banyak sekali dongeng dan legenda yang kita dengar dari orang tua.